sangat besar. Tamus juga sama ya kan, apalagi menggunakan Kauterian Inferno-nya itu bakalan punya AOE yang sangat besar. Cuman apakah itu kan cukup untuk ngelawan Paps dengan groknya ya kan, untuk tabrak-tabrakan dengan immunity dari seorang grok? Nanti kita akan lihat. Oke. Berarti gini nih, Arasi jawab cepat. Dari 2 pemilihan hero tadi, Arasi lebih suka ngelihat hero dari pemilihan Gepek ataupun Paps? Kayaknya kalau gue sih, gue lebih suka dari Paps deh. Oke, Arasi Paps. Choji? Geng kapak. Geng kapak. Baik. Tapi kalau gue pribadi ngelihatnya aku lebih suka ke arah Paps sih kalau gue ngelihatnya sukanya ya. Kalau gue pribadi nih, tapi nantinya kita ngelihat aja. Ini dari pemilihan hero aja nih ya, dari pemilihan hero awal doang nih kita lihat barusan. Sementara itu Grok untuk sekarang juga ya kita lihat udah mulai masuk ke dalam area pertahanan, tapi Sansinnya udah berhasil mendapatkan 1 purple buff. Ada Popoligo yang mencoba mendorong power of Nether langsung diaktifkan. Ruby juga langsung join fight pagi-pagi, masih pagi. Hey, itu Link juga belum dapat purple buff, lu mau lewat mana? Tuh kan malah muter-muter baik di situ. Ada Rokursa yang udah mulai di defense shot, mulai dicolok-colok dengan basic attack yang dimiliki oleh Link itu sendiri. Di bawah ada Lunox yang udah langsung aja fight melawan Barats. Baratsnya udah gede banget. Di bagian atas ada Chow dan juga Tamu. Silakan Arasi. Ya, di sini kita lihat Linknya sebenarnya patingnya lebih ke atas dulu ya, nggak langsung ke purple buff. Dan mungkin dia emang ada strategi yang dimana dia mau farming lebih banyak dikit, baru dia mungkin main lebih agresif. Karena emang mereka harus respect, karena Gapex mempunyai hero-hero yang kuat seperti Harley di mid lane situ. Jadi kalau mereka sembarangan main, seperti kita lihat tadi, hampir saja 1 member dari Paps bisa diamankan oleh GPX. Sekarang mereka go for blue dan nampaknya mereka mau bikin play di daerah bot lane ini. Yap. Ini dia Groknya udah melakukan rotasi lagi ke bagian bawah. Sementara itu Purple udah berhasil diamankan juga oleh Panezi. Panezi harus bersiap untuk melakukan farming terlebih dahulu. Setidaknya dia sampai level 4 untuk bisa membantu dan juga memberikan ultimate-nya itu 1 Tempest of Blood di bagian atas. Chow dan juga Tamus masih beradu aja di bawah. Groknya udah mulai set up posisi. Lunoxnya udah mengambil 1 wave minion terakhir. Udah dipastikan dia akan level 4. Dan mungkin Baratsnya akan mendapatkan sebuah inisiatif. Tapi ternyata Turtle-nya udah dicolek-colek nih. Kita lihat aja udah mulai ada pergerakan. Groknya mulai masuk. Power Meter diaktifkan. Tapi ternyata seperti mereka udah cukup terlambat. Turtle-nya berhasil diamankan ternyata oleh GPX. Sekali lagi SP tersisa. Tempest of Blood langsung diaktifkan. Begitu aja dia pergi kabur ke bagian belakang. Tapi Tamusnya mencoba untuk langsung mengejar Popoligo juga, tapi ternyata 1 memang pendeknya menarik Tamus langsung masuk ke dalam liang neraka. Itu dia inner turret pun memberikan damage-nya terhadap Tamus, Arasi. Nah sepertinya Gapex tadi sudah gerak cepat dan langsung mengamankan Turtle. Dan di situ Paps sepertinya sedikit pelan ya. Dia datangnya sedikit terlambat. Dan mereka Fancy mencoba steal, tapi sayangnya nggak berhasil. Dan dia hampir aja di take down oleh tim Gapex. Dan Gapex langsung mengetahui kalau mereka tuh ada kesempatan, ada momentum. Dan mereka langsung lanjut terus tabrak, terus cari fight lagi. Dan di sini kita harus lihat apa yang dilakukan oleh Paps setelah kesalahan seperti itu. Oke, mereka mungkin tadi agak sedikit telah melakukan rotasi ataupun ya salah arah ya, di mana mereka tadi bergerak ke bagian bawah. Ternyata Turtle-nya udah mulai dicolek duluan oleh GPX. Network udah mulai terlihat juga, ada jarak sekitar 1000 networknya. Purple buff sekarang pun diamankan lagi oleh Link, udah level 5. Di bawah terlihat ada Barats yang mencoba nge-push ke arah Lunox, tapi dengan adanya Harley dan Sansin yang bersamaan, mereka mungkin sepertinya tidak bisa lewat sungai semena-mena ataupun selayaknya ya orang biasa yang cuma lewat sembarangan doang. Tapi Ruby kali ini dengan run walking-nya masih bisa kabur ke bagian belakang. Di bawah Baratsnya ditembakin lagi, ada missile expert yang dikeluarkan juga, power of Nether, tapi Baratsnya terlalu tebal, ditabrak dengan wild charge, dipanah batunya, digigit. Kali ini nggak patah tuh gigi si kupanya ya, Rasi ya. Yep, sekarang mereka tuh nge-pressure Fancy dan mereka mungkin mau coba bikin play untuk mengamankan tower bawah dari sisi Paps. Dan isunya sekarang tuh biarpun kelihatannya masih oke-oke aja, Hazian dari tadi tuh nggak terlalu terganggu dan dia bisa farming dengan santai aja gitu. Dan dia kalau dibiarkan seperti ini akan outskill, dan karena marksman di late game tuh akan lebih kuat. Dan di sini ada dive, langsung Cheesecake difokus down, dia diambil dan mereka berempat langsung fokus ke Ray. Dan untungnya Ray bisa kabur dan mereka tuh fokus buat tower, tapi Link datang dan Tempest of Blaze dipakai secara defensif dan dia berhasil mengamankan 1 orang. 1 player tadi langsung dibalaskan ya. Bahkan Way of Dragon-nya tadi mencoba untuk mengejar, ternyata Barats ya ampun gak jadi dinosaurus lagi, udah jadi kadal gurun menghilang aja dia kayak begitu. Ya ampun, ya ampun, masih bisa flicker Choji, masih bisa selamat loh dia.
Waduh. Nah kalau misalnya lihat dari early sih sebenarnya lebih enak di geng kapak ya. Karena kenapa power hero di early mereka tuh udah enak-enak banget. Ada Ten, Hazama, terus ada Rhea juga yang notabene hero-hero ini tuh di early kuat banget. Hazim juga di early juga sudah bisa make a play gitu loh. Cuman kalau dia timnya sebenarnya lebih solid untuk di early ini ya. Lebih solid rotasi si Paps sih kalau gue lihat daripada geng kapak. Karena kenapa banyak banget follow up yang terjadi di mana bener komunikasi itu benar-benar gak ada yang salah. Pak Pulung silakan. Wah, ini kenapa nih? Kenapa bisa sampai situ? Lihat sedikit lagi kita sisa loh. Masih bisa tapi ternyata Popoleng Kupanya berhasil menggigit Ling yang udah berdiri di atas tembok tidak bisa. Engkau tidak bisa lari dari cengkeraman gigitan Kupaku dan dia pun berhasil langsung diturunkan, ditarik lagi ke bagian bawah. Lingnya langsung berhasil didapatkan, miskalkulasi lagi dari Paps. Entah bagaimana caranya Lingnya bisa sendirian di situ memaksakan keadaan. Di bagian tengah Rubinya, namun di bagian bawah udah ada satu lagi Detonas Welcome berhasil langsung menelan ke arah Groxnya. Batu bulat-bulat ditelan masuk ke dalam lambung dari Baratsnya, dilepehin lagi. Namun di bagian tengah Purple Buff kembali diambil oleh Ling dan pertarungan pun akan kembali berlanjut. Nah pertanyaannya sini sekarang Venzi bisa apa itu? Dia sekarang hover di daerah bawah dan dia mau coba bikin play tapi dia cuma sendiri, nggak mungkin bisa menang lawan 4 orang. Dan disitu dia maju mundur dikit ya. Tapi kayaknya GPX sudah dapat tower, bakal rotasi dan coba mendefend tower di tengah. Bentar lagi mereka akan ada play besar sebenarnya. Hazama di engage, Bellow Boy mencoba follow up terus. Terus kadang Hazama. Yap, itu dia tuh. Barirnya langsung aja tadi berhasil mendapatkan satu poin, tapi ternyata Lingnya again harus diambil lagi. Lingnya harus hilang untuk kedua kalinya. Nggak kuat lagi menahan painnya damage yang dikeluarkan oleh pemain dari GPX. Sementara Tamus di bagian atas sudah mendapatkan space lagi, siap untuk mengambil satu auto turret yang ada. Powernet terkeluarkan, terfokus untuk mendapatkan satu wave minion agar tidak bisa merumbangkan ke arah satu auto turretnya. Ini dia Tamusnya ingin mencoba untuk mengganggu satu monster jungle dan itu pun masih bisa sedikit menambah darahnya agar bisa membuat lebih percaya diri lagi untuk melakukan fight bersama dua orang ini Way of Dragon. Tapi tadi baru aja Powernet ditabrak lagi dengan Wild Charge yang dimiliki oleh Grok. Bahkan untuk sekarang Tamusnya masih bisa bertahan, butuh waktu cukup lama untuk bisa mendapatkan satu hero tersebut, Arasi. Nah di sini member Paps semua masih di daerah atas dan kayaknya GPX mau gerak cepat lagi dan mengamankan Turtle. Selagi Maya ada kesempatan, Cheesecake lagi difokus down, Deadly Magic akan meledak dan apakah dia akan mati? Dia selamat dengan satu tetes darah dan Turtle pun diamankan oleh GPX dan mungkin mereka akan langsung bikin play ke Purple Buff, ngedina ini dari Venzi biar dia nggak bisa bikin play dan langsung lanjut mempush objektif mereka, pakai momentum mereka buat ambil tower di tengah. Iya, tadi Purple Buff-nya juga ya sama dikata tadi udah mendapatkan gangguan juga. Ada Harley gagal untuk mendapatkan Purple Buff. Kali ini akan menjadi sebuah momen yang agak sedikit sulit untuk pemain dari Paps ya, dimana mereka mau nggak mau harus nurunin temponya. Link tanpa adanya Purple Buff bagai motor tanpa bensin, capek doang kita nih dorong-dorong. Jadi ya, mau nggak mau mereka harus menurunkan temponya gitu loh, Coji. Ini gimana Coji dari 8 menit yang waktu berjalan? Iya, kalau ngelihat dari awal-awal ini sih kayak dari tadi sih Vanzi tuh banyak banget ya terbuang sia-sia kematiannya. Karena kenapa? Dia tuh lihat, dia Vanzi tuh bener-bener maju beneran sendirian dan akhirnya kegigit sama Kupa. Tapi Pak Pulung silahkan. Yap, itu dia linknya. Udah Isansin berhasil untuk memakan Ruby, dimana tadi Ruby langsung dikeroyok. Groknya lari ke bagian atas, dia udah pakai jurus. Aku adalah invisible man, aku tidak terlihat, aku rumput, aku tanah, aku batu. Dia selama di bagian atas, di bagian tengah udah ada missile expert lagi. Chow-nya seorang diri dengan begitu banyaknya player yang dimiliki oleh GPX mencoba untuk mengeroyok dan juga menumbuk ke arah perut dari Chow. Chow-nya pun langsung lemas, tidak berdaya, sesak napas, harus menunggu respawnnya lagi. Yang menarik itu ya, semua hal ini kejadian tanpa ada campur tangan dari Hazim terlalu banyak loh. Berkali-kali setiap kali fight mulai, Hazim tuh masih farming aja gitu. Dan sekarang kita lihat akibatnya apa nih Coji itemnya. Iya, kalau lihat dari itemnya sih dari seorang Ten sendiri ya sudah menggunakan hari udah ada Genius One dan juga Divine Glaive yang dimana ini penetration semua yang membuat omongan dari gue tadi terverifikasi ya. Sekarang jungler jadi kayak support dengan 4 assist sementara Ten yang jadi source damage utamanya. Buset dah Tamusnya, iya bang, dimasukin terus bang ke dalam inner turret bang. Bener-bener tadi saya sangat pede sekali. Sebentar Kupa coba lihat, maju, nurut banget sama si Popol. Popol nyuruh ngapain juga dia siap langsung ngambil ke depan nih ya. Ini kalian teman-teman semua, ya ampun. Popol yang Kupa adalah salah satu hero yang sangat-sangat menjebalkan sekali. Serius, nyebelin banget. Popolnya di mana, Kupanya di mana tuh.
Nah Emang itu nggak adil ya sih. tadi gue sebut Pak Pudung. Emang nyebelin banget ya, dia open vision bisa, ngegigit bisa, HP punya gitu loh. Makanya emang agak-agak susah sih untuk numbangin seorang Popol Kupa sendiri walaupun dia roller marksman ya. Iya, bahkan di bagian bawah kita lihat aja Tamu seorang diri dikeroyok sama Ling, dikeroyok sama Chow, dia masih kuat, tapi teman-temannya di bagian yang berbeda udah harus dapatkan kesulitan lebih. Cuman Harley-nya kali ini udah berhasil langsung diamankan oleh Lunox, Ling-nya nggak bisa masuk ke dalam, dan ternyata Yisan Jin kali ini berhasil diculik walaupun Groknya harus berjibaku sendirian seorang diri dikeroyok oleh segitu banyaknya pemain dari KPX, ditampolin kapak semuanya. Tubuh dari Grok, batunya pun harus terpecah. Bupaknya kali ini langsung Waduh, menggigit salah para monster skill. jungle Rokursanya. Hampir aja tadi linknya bisa didapatkan lagi. Ada sebuah split yang dilakukan oleh Chow di bagian bawah. Ada satu wave minion yang akan menabrak di arah outer turret. Orange buff-nya pun kali ini udah langsung diganggu aja oleh Pinci, walaupun gak gagal untuk didapatkan. Masih bisa diambil oleh Tamus ternyata ya. Emang gak dapet sama si Pinci, tapi Tamus yang gak dapetin, gak apa-apa. Masih tim-timnya mereka yang gak dapetin gitu. Dan di sini masalahnya itu susah buat Paps itu mengurus Rhea karena mereka dari tadi JPX main buat Rhea dan dia jadi kuat banget ya. Dan sini dia di geng 3 orang, mereka semua fokus di atas mereka pun keluar, Poker trik maju. Apakah dia akan tumbang? Apakah dia pas 1 kill? Bola sudah mau balik. Rhea masih maju, boy mati. Wow. Tamusnya, Rhea-nya mengamuk. 3-4 orang mencoba untuk ngeroyok dia. Malah dipukul mundur, malah timbul korban 1 orang. Ini nih, bentar lagi Rhea nggak main Mobile aja, megang pasar bentar lagi nih Den. Udah kuat banget bang. Nggak main Iya, balik lagi seperti yang gue bilang ya, apalagi dengan Tamus ada Warx sekarang, kalau Tyrant Inferno juga nambahin darah, dia bakalan enak banget untuk sustain walaupun di ganking seperti itu. Dengan jangan lupa itu juga spellnya juga Vengeance gitu, yang dimana damage-nya di reduce yang masuk ke dia dan dia justru memberikan efek bisa dibilang counter attack gitu loh kepada lawannya. Seperti lagi pakai blade armor aja tadi Vengeance-nya lain. Itu kacau banget, 4 orang loh tadi itu ngeroyok. Buset, udah bener-bener dia bisa memegang area parkiran, pasar, ini semuanya udah yang megang. Ntar lagi dia semua yang maju dikeroyok bisa-bisa, malah mundur emang abang-abang depan gang 1 orang berdiri. Ini kita lihat di bagian atas, Tamusnya Again and Again harus dikeroyok oleh beberapa orang sekaligus, baru dia dikeluarkan, tapi Molten Sight-nya malah dikeluarkan kembali. Ini dia sedikit lagi SP tersisa, PG-nya pun meledak dengan dari magic yang udah dikeluarkan. Tempest of Blade pun kali ini langsung dikeluarkan begitu aja guna untuk menyelamatkan pergerakan dari Link, tapi GPX nggak mau menyanyiakan kesempatan ini. Di bagian atas turretnya masih bisa selamat, tapi di bagian bawah Lord juga udah mulai masuk untuk memberikan bantuannya terhadap satu pesta area akan langsung segera dihancurkan. Lordnya mulai masuk ke bagian dalam, tapi Tamusnya mencoba seorang ciri menghilang sudah Lunox-nya dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Tamusnya masih ingin lebih, aku ingin nyawamu, diambil sudah, dan wipe out pun kemenangan untuk GPX kali ini. Iya, yang terjadi di sini balik lagi ya, fighter